Shalom Rise Generation, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan di hari yang indah ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, mari kita siapkan diri kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita memulai ibadah kita hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Oleh karena itu turunlah kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi kita sekalian. Silakan duduk, kita akan memulai ibadah kita, silakan bersaat teduh. Nats panggilan beribadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Shalom Rise Generation. Kita mau agungkan Tuhan kita. Kita mau nyatakan Tuhan kita, Tuhan yang. Kita mau angkat pujian ini sambil berdoa. Yesus kau berisai. Yesus kau berisai dalam hidupku. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutu. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak. Kita mau katakan sekali lagi, Kau terhebat. Kau terhebat. Ku bersorak. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Seperti seorang gembala mengenal setiap dombanya. Begitu pula Tuhan mengenal setiap anak-anaknya. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa segala kelemahan kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Tuhanku, dasarku berharap. Oh, Kita mau katakan sekali lagi, Bapa Engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Aku berserah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, Shalom, Rise Generation. Hari ini kita bersyukur sekali kita bisa bersama-sama hadir di ibadah online kita. Dan kita akan segera belajar firman Tuhan. Kita rindu kehidupan kita dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena di hari yang indah, di waktu yang indah ini kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan rindu kami selalu dibentuk seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan di ibadah hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi dan boleh mengubahkan kehidupan kami. Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Bentuklah seturut dengan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Rise Generation semuanya. Kita bersyukur hari ini kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam firman-Nya. Nah teman-teman, sebelum saya mulai pembelajaran firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu pertanyaan berikut. What's the best thing that just happened in your life recently? Apa hal terbaik yang baru-baru ini terjadi di dalam kehidupan Anda? Nah, saya percaya banyak di antara kita yang bisa mengungkapkan hal terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya ada begitu banyak hal-hal baik yang kita alami, sehingga kita bisa pilih salah satu yang terbaik. Nah, saya iseng-iseng tanya teman-teman hamba Tuhan ya, youth pastor kalian, mengenai what's the best thing gitu, yang baru saja terjadi dalam kehidupan mereka. Beberapa mengatakan ada yang mengalami kebaikan di dalam relasi mereka, ada yang baru menikah, ada yang memiliki pasangan yang baik,
Ada juga yang mengalami kebaikan di dalam kehidupan pendidikannya, baru saja menyelesaikan satu jenjang pendidikan dan akan segera lulus. Dan saya juga tanya tuh kepada teman-teman youth saya, apa the best thing yang baru-baru terjadi dalam kehidupanmu? Ada yang mengatakan mengalami kebaikan di dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, setelah berbulan-bulan nggak berhubungan dengan Tuhan, nggak doa, nggak ibadah, nggak bersyukur, suddenly bisa kembali di hadapan Tuhan dan bisa kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Wow, luar biasa banget ya. Ada juga yang mengalami kebaikan di dalam hatinya, ada peace of mind yang terjadi setelah berani mengambil satu keputusan yang besar di dalam kehidupannya. Keputusan yang merubah jalan kehidupannya. Luar biasa banget teman-teman. Saya percaya juga di antara kalian pasti ya ada the best thing yang baru-baru ini terjadi dalam kehidupanmu. Karena saya percaya Tuhan mengerjakan banyak hal baik di dalam kehidupan kita. Tetapi teman-teman semua, kehidupan kita nggak selalu mengalami good things, ya, pencapaian atau perubahan-perubahan yang positif. Sometimes ada bad things yang mungkin terjadi dan mungkin juga sedang kita alami hari ini. Sehingga jangankan untuk pilih yang terbaik di antara sekian banyak hal yang baik, menemukan satu hal baik pun itu terasa sulit. Ya mungkin di antara kita hari ini ada yang mengalami relasinya menurun, memburuk. Pendidikannya juga memburuk. Ada yang hubungannya dengan Tuhan terasa hambar. Ada yang mengalami restless di dalam hati dan pikirannya. Stres karena tekanan-tekanan yang dialami. Teman-teman, gak semua orang seberuntung orang-orang yang saya berikan pertanyaan ini dan bisa menjawab. Mungkin hari ini banyak di antara kita yang gak bisa jawab sama sekali. Karena nggak ada hal-hal baik yang kita bisa temukan di dalam kehidupan kita belakangan ini. Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini, Tuhan menuntun saya untuk mendalami satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Nah, sebenarnya saya diberikan teks yang lain. Dan ketika saya sedang study bagian itu untuk memahami konteksnya, saya malah berhenti di Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Dan kemudian saya menghabiskan berjam-jam waktu untuk mendalami bagian firman Tuhan ini. Saya merasa Tuhan ingin saya belajar sesuatu dari bagian firman Tuhan ini. Dan kemudian bisa sharing kepada teman-teman semua. Karena apa? Karena Tuhan peduli dengan kesakitan kita. Tuhan peduli dengan pergumulanmu. Dengan semua kesulitan yang kamu hadapi ketika ada bad things yang terjadi di hidup kita. Mari teman-teman semua, saya mengajak kita akan buka bagian firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Mari kita sama-sama melihat ayat firman Tuhan ini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Teman-teman, dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus berjumpa dengan seorang lumpuh yang sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Tidak jelas alasan, ya, penyebab kelumpuhannya. Dan juga nggak jelas apakah dia lumpuh sejak lahir atau setelah dia beranjak dewasa. Kalau semenjak lahir dia lumpuh, berarti sepanjang kehidupannya sampai dia usia 38 tahun, dia hanya mengetahui bahwa dia lumpuh. Dia hanya menghidupi satu realitas kehidupan sebagai seorang lumpuh.
Atau mungkin pada masa kanak-kanak atau remajanya, karena satu dan lain hal dia mengalami kelumpuhan. Dan kehidupan normalnya sudah hilang selama 38 tahun. Teman-teman, saya percaya nggak ada satupun di antara kita yang usianya udah 38 tahun atau lebih ya. Saya yakin kita semua paling di bawah 30 ya. Ada yang range 25 sampai 20. Atau mungkin seperti saya ya di akhir usia belasan ya. Ya, no, I'm just kidding, I almost 30. Nah, coba kita meresapi kehidupan orang ini, teman-teman. Coba kita bayangkan sepanjang kehidupanmu, sepanjang kehidupanku, sampai usia kita hari ini, kamu hanya bisa berbaring terkulai di tempat tidurmu. Kamu mungkin dapat lihat kaki dan tanganmu, tetapi kamu nggak punya daya untuk menggerakkan mereka. Dan anggota tubuhmu yang lain mungkin. Kamu dengar suara anak-anak seusiamu ya dengan riang gembira bermain di sebelah kamarmu, dan itu membuat kamu excited hingga kamu sadar bahwa kamu nggak benar-benar bersama mereka. Kamu hanya berbaring di tempat tidurmu, nggak berdaya. Suatu hari kamu bahagia sekali bersama keluargamu, kamu kumpul makan-makan ya, kamu makan makanan yang enak, kamu minum minuman yang enak, kalian bersenda gurau, kalian merayakan pencapaian kakakmu yang mendapat promosi jabatan di tempat kerjanya. Atau adikmu yang lulus SMA dan akan segera pergi kuliah ke luar negeri. Dan tiba-tiba kamu berhenti, kamu terdiam dan kamu memikirkan. Mereka berbeda. Mereka dapat melakukan banyak hal dan kamu tidak. Yang kamu tahu, bahkan untuk melakukan sesuatu yang kecil, kamu butuh bantuan orang lain. Dan tidak ada banyak yang berubah dari kehidupanmu semenjak kamu kecil hingga hari itu. Kamu adalah seorang yang lumpuh. Atau hari ini kamu mendengar diagnosa dokter bahwa kehidupan normalmu hilang. Sakit atau kecelakaan yang kamu alami membuat kamu lumpuh. Dan mulai hari itu kamu gak bisa lagi melakukan hal-hal yang kamu suka. Semua yang kamu rencanakan untuk masa depanmu buyar. Relasimu dengan pasanganmu mungkin, studimu, pekerjaanmu, semuanya berantakan. Dan kamu harus menghadapi realitas bahwa selama tahun-tahun ke depan, kehidupanmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu menjadi lumpuh dan kamu gak bisa kembali seperti sedia kala. Teman-teman, jika ini yang kita alami, apa yang kira-kira akan kamu pikirkan, kamu rasakan dalam hatimu, dan juga kamu lakukan? Ketika saya coba mengenakan sepatu orang lumpuh ini, feel what he feels, saya merasa nampaknya akan sulit bagi saya untuk bisa menerima keadaan ini. Saya mungkin akan segera protes. Saya mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari keadaan buruk ini. Apapun itu caranya. Tetapi berbeda teman-teman dengan orang lumpuh ini. Dia sudah ada dalam kondisi ini selama 38 tahun. Selama lebih dari usia kita hidup hari ini teman-teman. Dia sudah merasakan segala kebingungan, kesedihan, kemarahan, keputusasaan hidup sebagai seorang yang lumpuh. Dia sudah memahami sangat detail penderitaan hidup sebagai seorang yang lumpuh. Saya melihat ada potensi di mana orang ini telah mengalami a state of unconscious, loss of hope. Satu kondisi di mana tanpa dia sadari dirinya tidak lagi termotivasi untuk mengejar tujuannya. Dalam kasus orang lumpuh ini yaitu untuk sembuh. Ada beberapa alasan kenapa dia bisa mengalami a state of losing hope. Yang pertama teman-teman, dia hidup di dalam budaya yang memandang penyakit itu secara pesimis. Ya, tidak seperti kita hari ini ketika kita sakit, orang-orang di sekitar kita akan tolong kita. Bukannya menjauh, mereka malahan mendekat kepada kita. Bahkan di tengah pandemi ya, COVID hari ini, orang-orang akan tetap berusaha hadir dalam kehidupan kita. Meskipun mereka nggak secara fisik bisa tolong kita. Teman-teman kita akan berusaha cari jalan yang lain, mungkin secara online. Mereka akan doakan kita melalui WhatsApp atau video call. Mereka akan hibur kita mungkin bareng-bareng via Zoom. Mereka juga mungkin akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita ketika kita isolasi mandiri dan seterusnya. Berbeda dengan orang lumpuh ini teman-teman. Dalam kepercayaan orang Yahudi, dalam kebudayaan orang Yahudi, penyakit itu dipandang sebagai akibat dari dosa. Ketika seseorang sakit berarti dia sedang dihukum oleh Allah. Orang sakit dipandang sebagai musuh Allah karena tindakan berdosa mereka. Alih-alih didampingi, mereka yang sakit justru dihindari, diejek, dan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Orang lumpuh ini bukan hanya menderita karena kelumpuhan fisik yang dia alami.
atau frustrasi dengan keterbatasan-keterbatasan yang menghambat dia. Orang lumpuh ini juga terluka karena perlakuan orang-orang di sekitarnya. Khususnya orang-orang yang berasal dari komunitas keagamaan. Orang-orang yang mengaku mengenal Allah. Orang-orang yang mengaku menghidupi perintah-perintah Allah. Justru mereka lah orang-orang yang paling terdepan di dalam menambah penderitaan dalam kehidupan orang lumpuh ini. Mereka lah orang-orang yang karena perilakunya, orang lumpuh ini gak bisa kenal Allah yang penuh kasih. Gak bisa percaya bahwa selalu ada harapan di dalam Allah. He lost hope. Karena apa? Karena orang-orang menghilangkan harapannya untuk kehidupan yang lebih baik. Lingkungannya membuyarkan pemahamannya akan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah nenek moyangnya yang semenjak kecil dia dengar sebagai Allah yang maha kuasa. Yang melakukan segala perbuatan ajaib bagi umatnya. Di dalam kehidupannya ternyata tidaklah demikian. Yang dia lihat, yang dia alami, Allah membuangnya. Sehingga dalam keterpurukan tidak bisa berharap kepada orang-orang di sekitarnya. Lebih-lebih berharap kepada Allah. Dia memilih untuk menaruh harapannya kepada sebuah tahayul. Sebuah religious folklore tentang kolam yang dapat menyembuhkan. Kolam tidak menolak dia, teman-teman. Bahkan kolam menjanjikan kesembuhan baginya. Ketika semua yang lain memutus harapannya. Yang kedua, alasan kenapa dia bisa kehilangan semangatnya. Orang yang sakit ini sudah berusaha sedemikian rupa untuk sembuh. Ya mungkin keluarganya sudah berusaha ya agar dapat sembuh. Dia sendiri memikirkan berbagai macam cara untuk sembuh. Satu cara gagal, dia akan cari cara yang lain. Orang lumpuh ini mungkin teman-teman, setelah sekian puluh tahun berusaha, dia nggak punya lagi pilihan yang lain yang tersedia. Semua cara sudah dia lakukan. Ada potensi bahwa pergi ke kolam itu adalah last move daripada dia. Last strategy, last dance dari orang lumpuh ini untuk sembuh. Dari mana kita bisa tahu? Ini kita bisa lihat dari ayat ke-6, teman-teman. Dalam terjemahan aslinya, kata tahu di sini tidak hanya berarti tahu sebuah informasi, tetapi juga mengandung makna proses untuk mengetahuinya. Di dalam Alkitab terjemahan Inggris, khususnya NIV, diterjemahkan Yesus bukan hanya tahu, tetapi He learns to know. Dia berusaha mengetahuinya, dia belajar untuk tahu kondisi dari orang lumpuh ini. Dan ketika Tuhan lihat orang lumpuh ini, dia mungkin saja bertanya dengan orang-orang yang sakit yang berkumpul di tempat itu. Dan karena orang lumpuh ini sudah lama ada di kolam itu, lama ada di tempat itu. Orang-orang kenal dia, orang-orang tahu dia, latar belakangnya, riwayat sakitnya. Sehingga mereka bisa jelaskan kepada Tuhan Yesus yang mencari tahu tentang orang ini. Nah, orang lumpuh ini gak ada lagi opsi yang lain sehingga dia stay di kolam itu tanpa dia sadari waktu telah berjalan begitu jauh. Dia sudah begitu lama ada di tempat itu. Dan yang lebih menyedihkan, bagi orang lumpuh ini, bahkan last move-nya ini pun mungkin tidak akan berhasil. Ketika kita baca ayat 7, ada yang aneh dari respon orang lumpuh ini terhadap pertanyaan Tuhan Yesus. Seorang yang sakit, yang masih memiliki harapan yang tinggi untuk sembuh, akan jawab dengan yakin bahwa dia ingin sembuh. Dia tidak akan mengamini tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia tidak akan sembuh. Namun sebaliknya, dia akan memenuhi pikirannya, hatinya dengan harapan-harapan, alasan-alasan bahwa dia akan segera mendapat kesembuhan. Dalam kasus orang lumpuh ini, responnya menunjukkan bahwa pikirannya sudah dipenuhi dengan pesimisme, teman-teman. Dia sudah cenderung untuk melihat aspek terburuk dari keadaannya. Dan dia sudah percaya bahwa yang terburuklah yang akan terjadi dalam kehidupannya. Bahwa dia tidak akan pernah sembuh. Bahkan setelah puluhan tahun berusaha. Bahkan dalam usaha terakhirnya ini. Dia sudah menerima bahwa kolam ini yang menjadi harapan terakhirnya tidak akan membawa dia pada kesembuhan. Karena terlalu banyak halangan untuk dia masuk ke kolam tersebut. Dia gak mampu bersaing dengan orang-orang sakit yang lain. Karena dia yang tersakit di antara yang sakit. The sickest of the sick. Dia ada di kolam itu tapi berhenti berharap dan berusaha untuk kesembuhannya. Setiap kali dia coba, dia selalu gagal dan selalu gagal. Dia mungkin hanya ingin laying down di sana, teman-teman. Merasa aman, merasa diterima, merasa normal bersama-sama dengan orang yang serupa dengan dia. Karena orang-orang sakit adalah kenormalan di tempat itu. Teman-teman, mungkin hari ini
di tengah pergumulanmu, kita juga mengalami a state of unconscious loss of hope. Kita mungkin mulai berhenti berharap untuk pulih. Kita mungkin hanya jalani kehidupan kita hari demi hari tanpa lagi ada sebuah kerinduan untuk hidup yang lebih baik. Kita hidup tapi seolah-olah tidak hidup. Kita berjalan tapi kita kehilangan arah. Teman-teman, apa yang Tuhan ingin kita belajar dari firman Tuhan ini? Apa yang Tuhan ingin kita mengerti? Dan perubahan seperti apa yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita setelah kita belajar firman Tuhan ini? Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan, teman-teman. Saya percaya nggak ada manusia yang ingin menderita. Kita pasti berusaha untuk hidup dengan ideal. Tetapi seperti orang lumpuh ini, penderitaan-penderitaan itu terjadi ya terkadang di luar kendali kita. Seperti apa yang kita alami selama pandemi ini. Semua orang ingin sehat, tapi banyak yang terjangkit dan meninggal. Ya, dalam kehidupan keluarga, kita nggak ingin relasi kita dengan orang tua kita buruk. But somehow, kita sulit berelasi dengan orang tua kita. Kita merasa orang tua kita nggak mengerti kita. Dalam pendidikan kita ingin studi kita baik. Tapi entah bagaimana kita sulit ikut pelajaran yang ada meskipun sudah belajar mati-matian. Kita ingin banyak teman, tapi entah kenapa banyak orang nggak cocok dengan kita. Kita ingin bertumbuh dalam Tuhan, dalam komunitas orang percaya, dalam gereja. Tapi entah kenapa kita nggak merasa belong di gereja kita. Dan kita nggak bisa fit in. Dan penderitaan itu seringkali sifatnya layered, teman-teman. Berlapis-lapis. Penderitaan terjadi dalam hidup kita tidak bergantian tuh. Selesai satu, baru datang lagi yang baru. Tidak. Most of the time, one suffering is immediately followed by another. One pain leads to another pain. Satu penderitaan segera disusul oleh penderitaan yang lain. Satu penderitaan bahkan membawa kita kepada penderitaan yang lainnya. Dan bagi orang lumpuh ini, layered penderitaannya terjadi karena lingkungannya memutus harapannya untuk sembuh. Memperlakukan dia dengan buruk. Teman-teman, saya tidak tahu penderitaan seperti apa yang kamu alami hari ini. Sedalam apa kamu down karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupanmu belakangan ini. Atau mungkin sudah bertahun-tahun kamu alami. Terus seberapa berbeda kamu dari apa yang lingkunganmu pandang sebagai kenormalan. Take notes. Kamu harus siap untuk lebih sakit. Mungkin akan segera ada pergumulan yang lain yang terjadi dalam kehidupanmu. Dalam keadaanmu hari ini, dalam segala kelemahanmu, lingkunganmu, orang-orang di sekitarmu tidak akan selalu ada di pihakmu. Kalian harus mengerti bahwa kita hidup di dunia yang telah terdistorsi oleh dosa, dirusak oleh dosa. Dunia yang against God. Dunia di mana dosa adalah kenormalan dan kasih adalah sesuatu yang langka, yang mesti diperjuangkan. Dunia yang mengagungkan kekuatan. Dunia yang menghargai kesempurnaan dan yang cenderung mengesampingkan yang lemah. Be prepared, karena lingkunganmu dan orang-orangmu mungkin akan menambah penderitaanmu. Karena dosa mendorong manusia untuk selalu take and exploit. Ambil dan eksploitasi dan manfaatkan. Inilah spirit dunia selalu. Manusia selalu cenderung kepada apa yang bisa saya dapatkan. Apa yang bisa menguntungkan saya. Bahkan mereka yang lemah, yang butuh untuk diberi, juga akan diambil darinya. Dan ketika tidak ada lagi yang bisa diambil dari mereka, yang lemah akan dibuang. That's how sins work. Begitulah cara dosa bekerja. Be prepared bahwa penderitaan yang kita alami hari ini bukanlah final. Masih banyak lagi yang mungkin terjadi selagi kita hidup di dunia yang jatuh ke dalam dosa ini. Struggle is normal. Pain is a day-to-day reality. Yang kedua, teman-teman, selain kita harus bersiap dengan penderitaan yang mungkin berlapis-lapis ini, kita juga harus siap bahwa mungkin usaha kita untuk lepas dari penderitaan yang kita alami tidak selalu akan membuahkan hasil. Setiap perjuangan kita mungkin saja menemui jalan buntu. Don't get me wrong. Saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu berusaha. There's nothing wrong with fighting to live well. Berjuang untuk kehidupanmu, gak ada yang salah. Tuhan beri kita banyak kapasitas. Kita punya our physical strength, our logical strength, our relational strength. Itu semua diberikan Tuhan demi menunjang kehidupan kita. Tapi penderitaan yang kita alami di dunia ini
tidak semuanya bisa diselesaikan dengan kapasitas manusiawi kita. Ada hambatan-hambatan yang di luar kapasitas kita untuk melewatinya. Yang mana kita membutuhkan divine touch, campur tangan ilahi, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan. Sehebat apapun manusia, kita tetap adalah ciptaan. Dan ciptaan tidak akan pernah melampaui penciptanya. Melainkan sebaliknya, ciptaan selalu akan membutuhkan penciptanya untuk kehidupan yang lebih baik. Orang lumpuh ini sudah gunakan semua kapasitas manusiawinya. Keluarganya mungkin, his mind, his invalid body untuk bisa fight masuk ke dalam kolam itu. Dan dia berakhir di kolam itu dengan kapasitasnya. Teman-teman, saya tidak tahu seberapa besar perjuangan yang kamu telah lakukan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik. Atau seberapa pasifnya kamu. Ingat, kita butuh Tuhan untuk memberkati usaha kita. Kita butuh Tuhan supaya kita tidak sia-siakan kapasitas yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan kita bisa pakai itu untuk berjuang bersama dengan Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika divine touch, campur tangan Tuhan itu hadir dalam kehidupan orang lumpuh ini, harapannya kembali terbuka. Usaha sekian waktu-waktu yang dihabiskan di kolam itu, semua yang tadinya nampak sia-sia mulai membawa hasil, membawa satu hal yang baik bagi kehidupannya. Ketika campur tangan Allah hadir, kita butuh divine touch dalam kehidupan kita, teman-teman. Tapi pertanyaannya, divine touch yang seperti apa? Yang against the world, against the spirit of today's world. Divine touch yang spiritnya bukan take and exploit, melainkan give and restore, memberi dan memulihkan. Di mana kita bisa mendapatkan divine touch seperti itu? Di dalam Kristus. Di dalam ayat 1, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kejadian ini terjadi ketika sedang persiapan hari raya besar Yahudi, teman-teman. Pada hari raya besar, biasanya orang-orang akan berfokus untuk beribadah. Fokus kepada diri menyenangkan Allah melalui disiplin beribadah. Tetapi Kristus peduli kepada orang lumpuh ini. Dan dia pergi ke tempat yang tidak penting mungkin di tengah kondisi pada waktu itu. Dan dia memberi dirinya, memberi waktunya, memberi perhatiannya untuk melayani dan memulihkan dia yang lemah ini. Nah, di ayat 8-9 kita juga melihat bahwa terjadi pemulihan bagi orang lumpuh ini. Yesus memulihkan dia. Yesus memulihkan orang lumpuh ini. Bahkan ketika itu harus menempatkan dia dalam posisi yang sulit. Pada waktu itu hari Sabat, sehingga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, Yesus dicari-cari oleh orang Yahudi dan mereka hendak membunuh Yesus. Yesus take the risk untuk restore, memberi harapan, memulihkan orang lumpuh ini. Dan it's okay for him. Kristus adalah Tuhan yang kehadirannya di dalam kehidupan orang lumpuh ini. Bukan untuk mengambil dan mengeksploitasi dia. Bukan memaksa untuk menyenangkan dia tanpa peduli apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dia. Sesakit apapun penderitaan yang sedang dia alami. Yesus melainkan peduli dan mengisi kehidupan dia yang kosong dan menyembuhkan dia dari luka-luka yang dia alami. Yesus memberi dirinya agar dia yang lumpuh ini mendapat. Menerima dia ketika orang-orang yang lain membuang dia. Yang melihat pemulihan dirinya sebagai sesuatu yang penting untuk diusahakan. Yang bahagia ketika hidup orang lumpuh ini baik. Dan yang berduka ketika hidup orang lumpuh ini hancur. Dan Tuhan Yesus juga berlaku sama bagi kehidupan saya dan kehidupan teman-teman semua. Untuk memberi, memulihkan kita. To give and to restore our life. Yesus gak segan-segan untuk beri yang terbaik dari dirinya. Nyawanya diberikan bagi kita. Mati di atas kayu salib. Agar kita memperoleh kehidupan. Agar kita pulih dari setiap luka kita. Dia gak segan-segan untuk mengosongkan dirinya sampai habis. Sampai hancur. Supaya kita yang hancur ini bisa dipulihkan. Bisa utuh kembali. Teman-teman percayalah gak ada penderitaan yang lebih besar dari kasih Kristus bagi hidup kita. Serahkan segala sakitmu kepadanya. Dia akan memulihkanmu dan dia akan mengangkatmu. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Dalam firman hari ini kami belajar betapa Engkau Allah yang peduli, Allah yang memberi, Allah yang memulihkan kami. Meskipun kami hidup di dalam dunia yang telah dirusak oleh dosa, yang sering kali membuat kami sakit, sering kali membuat kami jatuh, kami masih bisa berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan ada dan Tuhan mengasihi kami. Tuhan ajar kami untuk selalu fokuskan perhatian kami kepada Tuhan. Di tengah segala kondisi yang kami alami, seberat apapun itu. Tolong kami untuk fokuskan hati kami kepada Tuhan. Kepada karya-Mu, kepada kasih-Mu, kepadamu. Supaya kami bisa memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terjadi pemulihan di dalam kehidupan kami. Tuhan mengangkat kami dari keadaan terpuruk kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Teman-teman semua, mari kita menghadap Tuhan dan menerima doa berkat. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu atas kami, ya dan amin. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami dan akan memimpin setiap kami. Turunlah ya Tuhan berkat dan anugerah bagi kehidupan kami. Anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. 30 Day Family Challenge mengajak setiap anggota keluarga untuk menjalani tantangan selama bulan Oktober. Untuk setiap peserta yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp, peserta akan mendapatkan pengingat tantangan harian dan silahkan mendaftar ke link yang tertera pada layar Anda. Atau bagi peserta yang cukup mendapatkan bahan dalam bentuk PDF, kalender 30 Day Family Challenge dapat diunduh melalui link yang tertera pada layar Anda. Jadi, siapkah keluarga Anda menerima tantangan ini? Shalom Regeneration, thank you buat yang udah ngikutin ibadah kita pada hari ini. Kiranya ibadah kita dapat menjadi berkat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk saat teduh pribadi dengan Arise Daily Devotion yang ada di Instagram Arise Generation. See you next week. Arise Generation, rise for Him.